Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Saputra, NPM 18230040 dari kelas 4A PJKR, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS Pemanduan Bakat. Langsung saja simak baik-baik video berikut ini. Pertama, ada pertanyaan: analiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Baik, kali ini saya mendapatkan subtema berupa analisis kriteria pada calon atlet, dalam hal ini untuk mencapai prestasi atlet. Ya, yang perlu kita perhatikan ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk melakukan identifikasi bakat. Yang pertama, kesehatan. Maka kesehatan ialah kebugaran seorang atlet sebelum melakukan tes. Jadi sebelum diterima di sebuah tempat, entah itu klub, harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu dengan standar kesehatan sesuai kedokteran. Yang kedua, kualitas biometrik erat dengan karakteristik biologik dan psikologik, seperti bentuk kaki, pinggul, lebar bahu, dan cara berjalan, serta dan sebagainya. Ketiga, hereditas. Hereditas merupakan fenomena biologis yang kompleks dan seringkali memainkan peranan penting seperti keturunan dari orang tuanya. Keempat, fasilitas dan iklim. Bila mana jika fasilitas baik dan bagus serta iklim yang baik akan mempengaruhi dalam perkembangan si atlet tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, adanya ketersediaan para ahli pelatih yang berkompeten di dalamnya untuk menghasilkan temuan-temuan yang menarik untuk dipakai menyeleksi atlet dengan standar yang baik. Itulah jawaban nomor 1. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan di tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam perhelatan Asian Games tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah hanya bisa menempati posisi 4 besar dalam tabel perolehan medali lanjut sebelumnya. Dalam Olimpiade Rio tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-46 berkat medali emas dan 2 perak yang disumbangkan dari cabang bulu tangkis. Melihat torehan prestasi tersebut, maka perlu diperhatikan bahwa penyebabnya sport science dan teknologi termasuk porsi latihan. Dalam pemanduan bakat olahraga, seseorang memiliki potensi untuk berprestasi dalam kegiatan olahraga tertentu karena dapat dikembangkan sesuai jenis olahraga yang ditekuninya dan melihat peluang untuk keberhasilan program pembinaan. Melihat tujuan pemanduan bakat, haruslah Indonesia bisa memiliki atlet berprestasi, tetapi ternyata belum, karena dikembangkan dengan sport science yang menjadi dasar keberhasilan negara Amerika yang sukses menjuarai Olimpiade Rio tahun 2016. Inovasi yang bisa dilakukan adalah dalam pembentukan minat dan motivasi olahraga sejak dini, dipacu dengan teknologi yang memungkinkan bisa diterapkan dengan fasilitas seperti cabang bulu tangkis dioptimalkan di setiap sekolah formal maupun sekolah taraf internasional.
sekolah formal maupun sekolah bulu tangkis, maka akan meningkatkan psikologis atlet karena dengan fasilitas taraf internasional menumbuhkan rasa percaya diri, kemandian, dan kreativitas. Terakhir, penelitian di bidang perilaku bertanding harus dioptimalkan dengan baik dan mengimplikasikan hasil riset atlet bertanding negara lain yang bisa diterapkan di negara Indonesia. Kebanyakan atlet akan berpikir ketika sudah masa pensiun tidak akan mendapatkan apa-apa, di mana dibutuhkan peran pemerintah untuk ikut andil dalam pembinaan masa tua seorang atlet tersebut. Cukup jawaban nomor 2. Ya, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Yang pertama saya akan lakukan adalah berbicara face to face dengan si atlet yang bersangkutan, kenapa bisa tidak percaya diri, apa penyebabnya. Misal contoh, dalam penyebabnya ini gara-gara masalah percintaan, saya langsung menyarankan agar tidak berlarut-larut dalam menyikapi kondisi seperti ini, dan saya akan memotivasi untuk terus agar tetap fokus pada olahraga yang kamu inginkan, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan treatment atau berupa hiburan di saat mau bertanding. Tujuannya adalah agar si atlet merasa senang. Yang ketiga adalah memberikan hadiah jika sudah bertanding, apapun hasilnya, akan memberikan motivasi yang lebih saat sebelum bertanding. Yang terakhir adalah perkataan memberikan gambaran bahwa pertandingan yang dilakukan adalah sesuai dengan kesenangan yang kamu lakukan. Contohnya seperti kamu suka sepak bola, ya itulah yang kamu geluti. Cukup. Selanjutnya pertanyaan keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Ya, jadi kalau nomor 4 ini sama seperti presentasi yang saya lakukan pada nomor 1, ya. Yang pertama yaitu melihat kesehatan si atlet tersebut. Yang kedua, melihat biometri. Biometri itu keadaan fisik si atlet, berupa apakah bahunya gimana atau kaki gimana, yaitu biometri. Yang keempat ada fasilitas. Yang ketiga ada fasilitas dan iklim, yaitu faktor yang mempengaruhi si atlet tersebut, seperti sarana dan prasarana. Kalau iklim seperti cuaca yang ada di tempat dia. Yang keempat yaitu keturunan atau hereditas, bisa dari orang tua, seperti perilaku, keahlian yang ditemukan secara alamiah. Yang kelima, adanya tenaga ahli untuk mengidentifikasi bibit-bibit unggul atlet tersebut. Langsung saja, tahapan memilih bibit unggul. Tahapan pertama, saat umur 3-8 tahun dimulai permulaan pemilihan bibit unggul. Khusus cabang senam dimulai 4-6 tahun. Aspek yang dilihat dari kesehatan dan perkembangan fisik umum, karena untuk mengetahui apakah calon atlet mempunyai penyakit atau kelainan fisik. Yang tahap kedua pada umur 10-17 tahun untuk putra, 10-15 tahun untuk putri. Sedangkan cabang renang usia 9-10 tahun.
Dengan memprediksi perkembangan biometrik dan fungsi tubuh seperti cabang olahraga nomor lempar, dayung, gulat, dan angkat berat lebih tepat bagi calon yang mempunyai diameter biakroma lebar, dan psikologi mulai berperan penting melakukan tes psikologi secara berkelanjutan karena hasilnya diketahui atlet sesuai karakteristik cabang olahraga. Tahap akhir adalah komponen yang diukur adalah adaptasi fisiologis, kemampuan dalam mengatasi stres, adaptasi terhadap pertandingan, dan potensi perkembangan prestasi. Tes yang bisa dilakukan adalah tes psikologi lanjutan, tes biometrik, dan tes biometri. Dan jawaban nomor 4. Selanjutnya pertanyaan terakhir ada dalam proses latihan, ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Ya, saya akan menjelaskan periode latihan dibuat untuk memudahkan para pelatih dalam menyusun program latihan. Periodisasi dapat diartikan sebagai pentahapan, yaitu proses membagi-bagi program latihan tahunan menjadi beberapa tahap latihan atau phase of training yang lebih kecil. Tujuan pembuatan periodisasi latihan adalah untuk memberikan kemudahan dalam menyusun tahapan-tahapan atau periode latihan yang lebih kecil, sehingga program-program latihan dapat diorganisir secara lebih cermat dan dapat dilaksanakan secara sistematis, serta untuk menjamin pemuncakan prestasi yang tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan latihan terbagi atas 3 tahap, yaitu pertama tahap persiapan prepar period, 2 tahap pertandingan kompetisi period, 3 tahap transisi period atau tahap peralihan. Demikianlah soal yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.